Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 26. Dek, Mas mohon jangan pergi dalam keadaan seperti ini. Ini sudah malam. Kasihan Cantika. Arkan masih berusaha untuk mencegah istrinya itu untuk pergi. Ia tidak mau jika sampai Tiara mengambil keputusan dalam keadaan emosi seperti ini. Apalagi ini sudah malam, akan sangat berbahaya jika berkendaraan dalam suasana hati yang kacau. Jika kamu mau menenangkan diri dulu di rumah Mami, Mas tidak akan melarang. Mas yang akan mengantarmu, tapi besok ya. Mas mohon sekarang istirahatlah. Kasihan Cantika, Dek. Ucap Arkan yang membuat Tiara terdiam merenungi ucapan suaminya itu. Arkan benar. Ia tidak boleh egois karena emosi yang menderanya. Ia tidak mungkin membawa Cantika dalam keadaan seperti ini. Akan sangat berbahaya. Dan pastinya akan menjadi pertanyaan besar untuk putrinya jika melihat ibunya menangis dan bersedih seperti ini. Tiara yang tadinya bersikukuh dan sudah memasukkan sebagian pakaiannya ke dalam koper itu akhirnya mengurungkan niatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang terasa begitu lelah dan gerah. Tiara berdiri di bawah kucuran shower, memejamkan matanya dan membiarkan titik-titik air menetes membasahi kepalanya yang terasa penat itu. Hawa dingin ini tidak benar-benar bisa mendinginkan hati dan pikirannya. Tiara takut dalam emosi yang membara, membakar jiwa yang sudah rapuh sejak sebulan terakhir ini. Pengkhianatan suaminya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fitnah dan kecurigaan yang dilayangkan padanya tadi. Tiara tidak terima dengan semua tuduhan yang tak beralasan itu. Hanya karena pulang diantar Juna dan pakaian mereka yang berantakan, Arkan jadi berpikir macam-macam, seolah Tiara adalah wanita murahan yang akan dengan mudah memberikan dirinya pada pria lain. Setengah jam kemudian, Tiara keluar dari kamar mandi, berjalan melewati suaminya yang terduduk di tepi ranjang, menunggu sejak tadi. Pria itu terus menatap kemana Tiara berjalan. Ada penyesalan yang begitu besar, karena telah mencurigai Tiara sehingga istrinya itu marah besar. Tiara menggunakan bed wraps yang membalut tubuhnya saat ini. Ia duduk di meja rias kemudian meraih sisir. Tiara hendak menyisir rambutnya, namun Arkan mendekat lalu merebut sisir tersebut dengan pelan. Tanpa berbicara, Arkan menyisir rambut pirang istrinya itu yang masih basah dengan begitu pelan dan lembut. Tiara yang terkejut memilih untuk diam. Ia masih marah, kecewa dan malas berbicara lagi dengan suaminya. Keduanya benar-benar terdiam. Arkan terus menyisir rambut istrinya sementara mulutnya terkunci. Sebelum badai menerpa rumah tangga mereka, biasanya aktivitas menyisir ini adalah hal yang membuat hubungan keduanya semakin romantis. Tiara dan Arkan biasanya membalas senyuman dari pantulan cermin. Keduanya terkekeh dan bersendah gurau saat Arkan menyisir rambut istrinya itu. Tapi sekarang hanya ada kepedihan dan luka yang teramat besar. Keduanya diam, tidak ada senyuman ataupun canda tawa seperti biasanya. Entah kenangan indah itu bisa terulang kembali atau terhenti sampai di sini. Hadirnya orang ketiga tentu saja membuat keharmonisan yang selalu Tiara banggakan kepada semua orang akhirnya sirna sudah. Arkan menaruh kembali sisir tersebut di meja rias setelah selesai menyisir rambut Tiara. Ia kemudian berjalan menuju sofa dan membaringkan tubuhnya di sana. Pria itu lebih memilih tidur di sofa daripada harus menemui istri keduanya atau tidur di kamar lain. Ia hanya ingin berada bersama Tiara, meskipun kini ada jarak yang membentang, seolah menjadi tembok pembatas hubungan mereka. Tiara meliriknya sekilas. Matanya kembali mengembun. Bagaimana bisa ia meninggalkan pria yang selalu bersikap lembut dan perhatian, yang telah membersamainya selama ini? Begitu banyak kenangan manis yang tentu saja sulit untuk Tiara singkirkan. Namun apakah bertahan akan menjadi jalan terbaik? Apa Tiara mampu menjalani rumah tangga poligami ini? Jam menunjukkan pukul 6 pagi saat Tiara keluar dari kamarnya menuju kamar putri cantiknya.
yang semalaman belum ia temui. Tiara sebenarnya sudah bangun sejak subuh. Namun selepas sholat subuh ia memilih untuk duduk di atas sajadah sambil merapalkan zikir, memohon petunjuk pada Sang Pencipta atas ujian yang melanda rumah tangganya ini. Sementara Arkan sendiri sebelum subuh sudah tidak ada di kamarnya. Mungkin dia sholat di musola kecil di rumah ini atau pergi menemui istri keduanya. Entahlah, Tiara tidak mau peduli soal itu. Yang pasti pagi ini Tiara sedang tidak ingin melakukan apapun, bahkan untuk memasak sarapan ataupun bekal untuk putrinya. Karena rencananya ia sendiri tetap akan berangkat ke rumah ibu kandungnya untuk menenangkan diri. Ya, Tiara sudah memutuskan untuk tidak bercerai buru-buru dari Arkan. Ia ke rumah ibunya pun hanya akan menginap sehari atau 2 hari saja. Tiara hanya ingin menenangkan diri dari kemelut masalah yang melandanya saat ini. Karena meski sudah dewasa dan menjadi seorang ibu, di saat seperti ini tentu saja ia juga membutuhkan ibunya. Tiara rapuh dan butuh sandaran dari wanita yang telah melahirkannya itu. Pakaian yang Tiara sudah masukkan ke dalam koper pun ia masukkan lagi ke dalam lemari. Tiara hanya membawa beberapa setel pakaian untuknya menginap saja. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Kemungkinan dirinya akan menginap sampai hari Minggu. Ia juga berniat akan izin untuk tidak masuk kerja hari ini. Mama, pekik Cantika yang baru saja selesai mandi dan hendak memakai seragam sekolahnya. Hai anak cantik, sudah mandi? Tanya Tiara sambil memaksakan senyumnya. Sudah dong mah, nih cium, wangi kan? Anak ceria dan bawel itu selalu saja bisa membuat ibunya tersenyum. Cantika benar-benar pelipur lara. Tiara tentu tidak akan membiarkan istri kedua suaminya itu untuk dekat dan meraih simpati putrinya. Sudah cukup Arkan yang diambil, tapi jangan Cantika. Wangi sekali sayang. Tapi hari ini kamu gak usah masuk sekolah dulu ya. Mama udah izin sama Miss Anita kalau kamu gak masuk hari ini, ucap Tiara yang membuat Cantika terheran-heran. Kenapa mah? Kenapa aku gak sekolah? Tanya anak menggemaskan dengan tubuh sekal itu. Kita mau ke rumah Oma sekarang. Cantika mau kan? Kita akan menginap di sana. Oma adalah panggilan Cantika untuk nenek dari mamanya. Anak itu langsung berteriak kegirangan. Tentu saja ia sangat senang karena sudah lama tidak berkunjung ke rumah omahnya. Yeay, ke rumah Oma. Mau mama? Aku mau menginap di rumah Oma. Aku kangen sekali di rumah Oma banyak jajan, ujar anak itu dengan riang. Tentu saja selain suasana perkampungan yang masih terasa kental, warung sembako yang cukup besar dan komplit di samping rumah itu menjadi tempat favorit Cantika. Bu Dewi selalu memanjakan cucunya dengan memintanya untuk mengambil apapun yang ada di warungnya itu. Ya sudah, sekarang ganti pakaian biasa ya, seragamnya biar mama masukkan ke dalam lemari, ucap Tiara yang langsung dibalas anggukan mantap oleh putrinya. Cantika yang sudah biasa diajarkan untuk memakai pakaian sendiri tengah sibuk memakai baju yang disiapkan ibunya. Sementara Tiara, ia memilih beberapa pakaian Cantika untuk dibawa ke rumah ibunya. Setelah keduanya selesai dan rapi, mereka pun keluar dari kamar dan turun bersamaan menuju meja makan. Tiara akan meminta Sri untuk membelikan bubur atau nasi uduk di komplek perumahan ini untuk mereka semua sarapan. Namun belum sempat ia memerintahkan pengasuh anaknya itu, tiba-tiba Arumi memanggilnya. Mbak, ayo sarapan, kakak Cantika juga. Sini, tante udah buatin nasi uduk Betawi. Cobain, pasti enak deh, ucap Arumi yang memang sedang sibuk menyajikan nasi uduk beserta lauk pauknya di atas meja makan. Dengan sangat meyakinkan, wanita itu memakai celemek dan terlihat sangat sibuk sekali. Semua lauknya pun dipisah per piring. Terlihat meyakinkan jika itu adalah masakan buatannya. Wah, kayaknya enak mah, ucap Cantika, kemudian duduk di kursinya. Jelas enak, orang beli. Seletuk Tiara yang membuat Arumi langsung tercengang. Wajahnya terlihat sekali sangat terkejut mendengar penuturan bernada sinis itu. Aku masak sendiri kok mbak. Mbak kenapa malah bilang ini beli? Arumi tidak terima. Sengaja ia meninggikan nada bicaranya saat akan terlihat
Arkan mendekat ke arah mereka. Memangnya aku nggak tahu, kamu itu sejak kemarin beli. Jangan sok cari perhatian deh, saut Tiara kemudian duduk dan membalikkan piring di hadapannya. Beli di mana? Lumayan juga, sindirnya. Karena Tiara tahu jika ini semua bukan masakan Arumi. Jadinya ia mau memakan sarapan kali ini. Karena jika buatan Arumi tentu saja Tiara tidak mau. Selain ragu dengan rasanya, tentu saja Tiara takut jika ada sesuatu yang dimasukkan Arumi ke dalam makanan itu. Mulai sekarang ia benar-benar harus waspada. Jangan terkecoh dengan penampilan tertutup dan wajah polos madunya itu. Jahat sekali, Mbak. Kenapa Mbak seperti itu? Masakanku memang tidak sempurna seperti buatan Mbak Tiara, tapi aku masak ini semua dengan sepenuh hati, ucap Arumi dengan menunjukkan wajahnya yang senduh. Dasar drama, umpat Tiara sambil menikmati sarapannya dengan santai. Ada apa ini? Tanya Arkan yang mendengar perdebatan dua istrinya. Ini Mas, Mbak Tiara bilang kalau masakan ini beli, padahal aku masak sejak subuh tadi. Sedih sekali Mas. Aku memang tidak bisa masak seperti Mbak Tiara, tapi aku sedang berusaha, ujar Arumi matanya kini berkaca-kaca. Hal tersebut tentu saja membuat Tiara semakin muak. Dasar cengeng, begini saja pakai harus nangis segala, gerutunya dalam hati. Arkan menghela napasnya yang tersasa sesak. Sepagi ini ia harus melihat perselisihan dua istrinya. Dalam hal ini sebenarnya Arkan menyayangkan sekali sikap Tiara yang terus saja menunjukkan sikap sinisnya. Namun untuk kali ini, meskipun Tiara bersalah karena telah menuduh Arumi tanpa bukti, ia tidak bisa berkomentar apapun. Ia tidak akan memarahi atau menasihati istri pertamanya karena khawatir jika mood Tiara semakin memburuk, Arkan sedang ingin mengambil hati istrinya kembali. Ia akan berusaha untuk mendapatkan maaf atas kejadian semalam. Bahkan hari ini dirinya rela untuk tidak masuk kantor demi mengantar Tiara ke rumah ibunya. Sudahlah, tidak baik berdebat di depan makanan. Sebaiknya cepat sarapan, ucap Arkan dengan datar. Arumi tentu saja melongo dengan sikap suaminya ini. Arkan seolah tidak peduli dengan dirinya. Tapi Mas, cepat duduk dan sarapan, tegas Arkan yang membuat Arumi seketika menciut. Ia tidak pernah menerima bentakan seperti ini sebelumnya dari suaminya itu. Arumi langsung duduk setelah melepas celemeknya. Ia berpikir suaminya sedang banyak masalah, atau mungkin suaminya kembali bertengkar dengan Tiara semalaman, sehingga membuat moodnya memburuk. Mas kok pakai kaos biasa, nggak pakai kemeja sama jas buat kerja? Tanya Arumi mencoba untuk memecah keheningan di ruangan makan itu. Biasanya ruang makan ini akan ramai dengan celotehan Cantika, tapi anak itu sejak tadi diam sambil menikmati nasi uduk dengan ayam goreng bagian paha favoritnya. Hari ini Mas tidak masuk kerja dek, ucap Arkan tanpa senyuman, sama seperti Tiara. Ia menikmati sarapan dalam-dalam. Enggak masuk, kenapa Mas? Kamu sakit? Tanyanya. Enggak, Mas enggak sakit kok, jawab Arkan seperti acuh tak acuh. Arumi jadi terheran-heran dengan suaminya ini. Sejak semalam dia sangat berbeda. Sudah tak mendatanginya, kini cuek pula. Padahal kan janjinya malam ini dan besok masih jatahnya. Tapi kenapa Arkan tidak mendatanginya? Arumi ingin menanyakan hal itu namun rasanya segan. Apalagi melihat raut wajah suaminya yang muram pagi ini. Kalau Mas enggak masuk hari ini berarti Mas bisa antar aku ke klinik ya. Kebetulan aku ada jadwal cek kandungan Mas. Arkan terdiam menghentikan kunyahannya, lalu menatap Arumi dengan tatapan yang sulit diartikan. Arumi menunggu dengan sabar, berharap hari ini dia bisa jalan berdua dengan suaminya, karena sebenarnya jadwal kontrol kandungannya masih minggu depan. Arumi hanya ingin menghabiskan waktu berdua yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Maaf dek, Mas nggak bisa, jawab suaminya yang membuat Arumi tercengang. Patah hatinya lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Arkan. Kenapa Mas? Tanya Arumi mencoba untuk bersabar. Arkan menghela napas. Sebenarnya ia akan meminta izin pada Arumi selepas sarapan nanti berbicara empat mata, agar Arumi mengerti akan posisi Arkan saat ini. Namun karena istri keduanya itu terus mendesak, ia pun akhirnya mengatakannya sekarang. Alasan mengapa ia tidak masuk kerja dan dirinya menolak permintaan Arumi yang meminta
untuk mengantar ke klinik kandungan. Mas akan menginap di rumah ibunya Tiara. Kamu nggak apa-apa kan di rumah sama Sri? Arumi menelan ludahnya dengan susah payah. Tenggorokannya terasa tercekat. Wajahnya menegang, tak kalah Arkan mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah ibunya Tiara, yang tak lain adalah mertuanya Arkan. Menginap? Kenapa mendadak, Mas? Apa Mas lupa jika Mama menitipkan aku pada Mas Arkan di rumah ini? Arumi mencoba untuk mengingatkan Arkan akan amanah yang diembankan padanya itu. Ia tidak terima ditinggal sendirian. Meskipun ada Sri, tetap saja rasanya tidak rela jika ditinggal suaminya secara tiba-tiba. Baru saja ia merasa senang karena dititipkan di rumah ini dan bisa melihat wajah Arkan setiap hari meskipun tidak bisa tidur dengannya. Sekarang harus merasa sedih lagi karena Arkan yang memutuskan untuk menginap di rumah ibu mertuanya. Arumi merasa terzolimi di sini. Ia berpikir pasti ini adalah akal-akalan kakak madunya untuk memisahkan dirinya dengan suaminya. Jangan lebay deh. Lagian siapa yang minta suamimu itu untuk menginap di rumah ibuku? Aku bahkan tidak mengajaknya. Celetuk Tiara yang akhirnya buka suara di tengah pembicaraan antara Arkan dengan Arumi. Dek Tiara, jangan begitu. Mas kan sudah bilang semalam kalau Mas yang akan mengantarmu ke rumah Mami. Mas juga akan menginap di sana, Dek, ujarnya. Tiara tersenyum kecut, tidak menyangka jika suaminya pun akan ikut menginap di rumah ibunya. Kenapa, Mas? Takut jika aku mengadu macam-macam pada Mami? Kamu tenang aja, meskipun aku menginap tanpa kamu, aku tidak akan mengatakan apapun soal pernikahan keduamu ini, ucap Tiara dengan santai. Kamu temani saja. Kamu temani salah istrimu. Aku dan Cantika ingin menghabiskan waktu bersama Mami. Sambungnya lagi, kamu temanin saja istrimu. Tuh kan Mas, Mbak Tiara sedang tidak mau diganggu. Kamu di rumah saja, temani aku. Aku juga harus kontrol kandunganku, Mas. Kamu belum pernah sekalipun mengantarku ke klinik. Apa kamu tidak mau melihat perkembangan anakmu? Entah punya keberanian dari mana. Aruma kini merajuk pada suaminya. Arumi merasa jika suaminya sedang condong sebelah pada istri pertamanya. Melihat sikap Tiara yang sangat ketus dan acuh pada suaminya sendiri, tentu menjadi kesempatan untuk Arumi mendekati Arkan. Tanpa ia sadari, sifatnya kali ini mulai membuka sedikit demi sedikit wajah aslinya. Arkan bangkit kemudian mendorong kursinya ke belakang. Ia sudah tidak bernafsu lagi untuk melanjutkan sarapan. Satu istrinya selalu saja mengabaikannya dan satu lagi selalu mendesaknya. Maaf, Dek Arumi, Mas tidak bisa mengantarmu. Kamu bisa berangkat bersama Sri atau tunggu Mama pulang lusa nanti. Tolong, jangan memaksa. Dan ingat dengan tujuan pernikahan kita. Kamu sudah berjanji untuk tidak mempersulit apapun, bukan? Penuturan Arkan membuat Arumi mati kutu. Wanita itu terdiam kemudian menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa marah sekaligus kecewa atas ucapan Arkan barusan. Dan kamu, Dek Tiara, sekuat apapun kamu melarang Mas untuk tidak ikut denganmu, Mas akan tetap ikut menginap. Ingat, Mas tidak akan ridho jika kamu pergi hanya berdua dengan Cantika. Dan kamu harus tahu, Mas tidak takut sama sekali jika kamu mau mengadukan semuanya. Kedatangan Mas ke rumah Mami malah akan mengatakan sejujurnya soal poligami ini dan meminta maaf atas kesalahan besar yang Mas lakukan pada putrinya ini. Mas akan terima apapun resikonya. Sebesar apapun Mami akan membenci dan marah padaku, Mas akan terima, ucap Arkan dengan tegas dan penuh kesungguhan. Tiara tertegun tidak menyangka jika suaminya akan sejentel ini. Ia pikir selamanya poligami ini akan dirahasiakan karena tentu saja konsekuensinya sangat berat. Ibunya tidak akan mentolerir apapun jika menantunya berkhianat karena Bu Dewi sendiri pernah mengalaminya dan tahu bagaimana sakitnya diduakan. Dan secara tidak langsung pula, Arkan sudah memihak pada istri pertamanya. Tiara tidak mengatakan apapun lagi. Ia menyelesaikan sarapannya dan bersiap untuk berangkat ke rumah ibunya bersama Cantika dan juga Arkan. Tiara tidak melarang lagi Arkan untuk ikut bersamanya. Dari dalam mobil ia bisa melihat wajah sendu dari madunya. Mata Arumi yang tajam dengan celak yang khas itu nampak berkaca-kaca kemudian meneteskan air mata bening. Arumi menangis melepas kepergian suaminya bersama istri pertama suaminya itu. Ada rasa puas yang menyelimuti hati Tiara. Namun meski begitu tidak bisa menutupi luka yang menganga.
Tapi setidaknya ia bisa melihat sedikit penderitaan dari sang madu, penderitaan yang tiada tara, yang Tiara pikir belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sebuah rumah tangga harmonis yang kini telah hancur akibat hadirnya orang ketiga. Sepertinya aku akan bertahan dan bersabar sebentar menjalani poligami ini. Bermain-main dengan Arumi seru juga. Ini belum apa-apa, Arumi. Aku akan buat kamu menderita dan keluar dari rumah ini jika benar kamu berlaku curang untuk merebut suami dariku.